Mari Bapak kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Tuhan menyapa kami di awal bulan ini. Sekalipun kami merenungkan tema kali ini pada hari ini dan juga siang hari ini, hidup di masa antara. Sebuah realita yang kami hadapi, sebuah realita yang kami lihat secara visual dalam kehidupan kami. Mungkin sekali lagi tidak ada sebuah harapan. Tapi dalam hidup di masa antara kami sekali lagi memegang akan janji Tuhan, bahwa perjanjian Tuhan itu kekal dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau adalah Raja dalam kehidupan kami, yang menolong kami, memberikan kami pengharapan ketika kami sekali lagi di tengah kelesuan hidup kami. Kami mau belajar dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini, hamba-Mu yang penuh dosa ini, yang hina ini dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di depan Tuhan, dan setiap kami juga dapat diberkati yang ada. Ini doa kami Tuhan, di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Ibu Bapak, selamat siang. Ya, kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup di masa antara. Ini menolong kita, ya mungkin cukup jauh, tapi kalender liturgi gereja kita di beberapa gereja mungkin cukup di sounding atau diberitakan tentang nubuat-nubuat mengenai akan adanya masa Advent. Ya, kita akan, kalau kita mau lihat, memang kita juga sedikit bocorkan, kita kan Natal ada di minggu pertama, minggu kedua gitu ya. Ya, kita lebih baik kita akan baca beberapa narasi atau teks mengenai tentang hal-hal yang akan terjadi. Dan ini menolong kita Ibu Bapak hidup di masa antara. Sekalipun tidak ada harapan ya, kalau kita ngomong tentang konteks perjanjian lama dan juga perjanjian baru, hidup di tengah-tengah itu, tapi kita melihat bahwa kita harus melihat dan juga mengerti dan juga mempersiapkan diri. Mau tidak mau, suka dan juga tidak suka, masa ini yang kita alami saat ini ya. Oleh sebab itu kita akan baca Ibu Bapak di dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ya. Kitab Maleakhi pasal yang keempat. Kitab Maleakhi pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kalau sudah, izinkan saya membacakan buat Ibu Bapak semua rekan-rekan ya, di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat ke-6 ya. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia, LAI memberikan sebuah judul Hari Tuhan ya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Yang menjadi petunjuk hidup baru kita juga di ayat kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang keempat, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan terakhir, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, saya bacakan menjadi highlight kita, yang menjadi ayat kunci kita Ibu Bapak. Tetapi kamu yang takut akan namamu, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang ya. Saya akan bacakan satu nats lagi ya. Ini yang menjadi perikop pembuka pertama di dalam perjanjian baru ya. Jadi hidup di masa antara, mau tidak mau kita harus membuka juga salah satu Injil yang menjadi sumber utama, yaitu di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat pertama ya. Izinkan membacakan buat kita semua bahwa inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ya, kalau kita lihat di sadu di situ ada kutipan ya. Jadi di dalam Markus 1 itu mengutip di dalam Maleakhi yang tadi sudah kita baca ya, di dalam Maleakhi pasal 4, bahkan juga sebelumnya di pasal yang ketiga. Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang hidup di masa antara, saya mau mendefinisikan yang menjadi sebuah statement kita, yang menjadi sebuah pandangan kita ya secara umum, bahwa hidup di masa antara atau pengertian masa antara itu hidup di tengah-tengah dua waktu. Ya gitu ya. Kadang kita juga memakai kata antara itu ya sebagai sebuah hal yang menjadi pembanding ya. Antara aku dan kamu gitu ya. Antara aku dan dia ya. Antara
api dan air, antara gelap dan terang ya. Hidup di tengah-tengah gitu ya. Jadi masa antara gitu ya. Dan yang kedua adalah menyelang atau dua peristiwa atau selang gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang Ibu Bapak ya, kalau kita mau ngomong tentang pengharapan kita di saat ini ya, Kristus sudah datang dan sudah menyelesaikan karena keselamatan. Kelak nanti kita juga akan selamat, itu kita aminkan dalam hati kita ya. Tapi kita ada hidup di saat ini adalah hidup di masa antara. Tapi Ibu Bapak izinkan saya untuk mengajak untuk setiap kita untuk mau membayangkan ya, bagaimana perjanjian lama dan ditutup dengan sebuah kehengenian ya, kengerian atau Tuhan yang hening, Tuhan yang gak mau berbicara 400 tahun itu, kurang lebih ya, walaupun 425 ya, tapi ya 400 tahun itu Tuhan gak berbicara, lalu muncul di dalam Markus pasal 1 ayat 1 tadi ya, tentang inilah permulaan Injil Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, perjanjian lama itu ditutup sekitar 400 tahun sebelum Masehi ya. Jadi ini juga sempat kita bahas kok di dalam pendalaman Alkitab. Apa sih yang terjadi di dalam masa-masa ya, kalau mau pakai bahasa teknisnya ya intertestamental ya, atau tentang ya masa keheningan itu ya. Ada beberapa kitab-kitab yang mungkin juga menjadi yang muncul di dalam bagian sela daripada perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Mau nggak mau Ibu Bapak, kita juga harus mau belajar hal itu ya, supaya kita juga dapat daripada konteks yang ada. Tapi Ibu Bapak tentu ya bukanlah sebuah hal yang mungkin sejarah yang mungkin kita mau pelajari ya, tapi kita mau belajar tentang pesan yang mau disampaikan di dalam kitab Maleakhi ini ya. Namun yang perlu diingat bukan hanya tahun, tapi pernyataan Allah ditutup dengan sebuah nasihat untuk mengingat hukum Musa ya. Ngomong-ngomong Ibu Bapak ya tentang mengingat ya, kita itu sekali lagi ya manusia ya, semakin kita ya adanya ya, semakin kita juga memuncak di dalam masa tahun-tahun yang mendatang ya. Mengingat itu adalah hal yang mungkin juga menjadi ya sebuah usaha dalam diri kita itu. Aduh aku lupa itu, aku pengen mengingat itu hal, aku pengen mengerjakan itu hal ya. Mengingat itu adalah hal yang mungkin juga menjadi peperangan di dalam diri kita ya. Tapi Tuhan Ibu Bapak sekali lagi ya, sebelum dia membuka dalam perjanjian baru, dia ngomong ya sama umat Tuhan saat itu. Sebelum masa hening itu 400 tahun itu, Tuhan ngomong bahwa kamu harus mengingat hukum yang telah aku berikan. Ya. Jadi Ibu Bapak sekali lagi ya penting untuk mengingat. Mengapa dalam sekolah minggu juga kita mau belajar, kita juga ajari mengapa dia harus membaca atau menghafal ayat hafalan ya. Karena mengingat itu penting Ibu Bapak ya. Banyak sekali janji-janji yang Tuhan berikan di dalam Alkitab kita ya. Oleh sebab itu kita penting mengingat hal demikian. Lalu Ibu Bapak yang menjadi pertanyaan, apa sih yang terjadi di dalam masa ya intertestamen ya, atau masa antara, hidup di masa antara ya. Sejumlah perubahan signifikan ya, khususnya dalam hal kerohanian. Umat Allah mengalami tantangan dan kemerosotan rohani yang sangat drastis ya. Benar-benar umat Tuhan di zaman itu benar-benar hancur lebur ya, lesu di dalam hidupnya ya. Nggak ada harapan ya, seakan tidak ada yang mengingatkan ya. Umat Tuhan saat itu mungkin sering sekali diingatkan oleh nabi ya, baik nabi besar, baik nabi kecil, atau jauh sebelumnya Ibu Bapak. Ketika hakim besar, hakim kecil, dan orang-orang yang Tuhan pakai dalam sejarah dalam perjanjian lama itu mungkin Tuhan pakai ya. Tapi di saat itu tidak ada yang ngomong tentang firman Tuhan. Inilah sebuah kelesuhan. Ya kalau kita ngomong pakai sekali lagi ya, cukup hal atau ya musim yang gelap ya di zaman masa antara saat itu. Apalagi Bapak kalau kita lihat ya di dalam 400 tahun itu ada beberapa era ya. Ini adalah sebuah pergulatan sebenarnya Ibu Bapak ya di dalam pembelajaran kita sebagai kitab ya. Setiap era itu pasti ada sebuah ciri khas ya. Beda lagi misal kayak era di dalam beberapa bagian ya. Ada era Persia, era Babilonia ya. Dan juga beberapa era-era yang lain itu sekali lagi ya kita percaya Ibu Bapak ya. Sekalipun hal yang gak enak itu tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk ya. Ini ngomong pasti hal ini mesti enak ya, mudah diucapkan ya. Tapi 6 bagian ini Ibu Bapak ya, di dalam 400 tahun itu Bapak ya, bukanlah hal yang mudah bagi umat Tuhan untuk melewati masa ini, di dalam era ini ya. Kita lihat beberapa bagian ini, tapi ya kita akan lanjutkan untuk lebih dapat aplikasi yang ada. Keheningan Tuhan Ibu Bapak, kurang lebih 400 tahun Tuhan lagi tidak berbicara kepada umatnya, bahkan melalui nabinya sekalipun ya. Tuhan itu seakan hening Ibu Bapak ya. Hening itu berbeda dengan diam ya. Hening itu ya ini kita akan belajar sedikit dalam bagian ini ya. Keheningan itu sekali lagi itu ada sebuah rencana kekal yang Tuhan Allah itu mau di dalam kehidupan umatnya.
Tuhan itu hening untuk memikirkan hal yang terbaik supaya umatnya itu mengarah kepada apa yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita bisa definisikan Ibu Bapak, kita mau bisa aplikasikan dengan hal yang mudah ya, untuk kita mudah untuk mengerti bahwa keheningan Tuhan itu adalah bagian dari rencana kekalnya ya. Ia telah berbicara pada banyak kesempatan dan melalui berbagai orang sebelum masa heningnya ya. Ya mungkin bisa dikatakan juga mungkin Tuhan capek saat itu mungkin ya. Yang masa hal yang mungkin saat itu Tuhan sudah mengirim banyak orang-orang saat itu, tapi umat tidak mengindahkan. Bahkan nih kalau kita belajar dalam seri pendalaman Alkitab ya, kita butuh banyak Yeremia, kita butuh banyak Yehezkiel, kita butuh banyak Yesaya gitu ya. Kita lihat bahwa Tuhan tuh hening, tapi Tuhan itu tetap di dalam rencana kekalnya, Ibu Bapak. Keheningan itu bukan Tuhan itu tidak peduli ya. Justru dia mau mengerjakan karya keselamatan itu ya. Di dalam Markus pasal 1 ayat 1 ya. Inilah permulaan Injil Kristus Yesus. Injil secara sederhana kabar sukacita ya. Di masa heningnya itu tahu-tahu Tuhan ngomong ya. Inilah kabar sukacita melalui putraku tunggal satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, aplikasi singkat ya menolong kita untuk lebih jauh mendalami teks kita kali ini ya. Kita tahu bahwa pada akhirnya dalam keheningan Tuhan merencanakan hal terbesar dalam sejarah manusia atau keselamatan manusia, itu mengirim putranya tunggal Yesus Kristus Tuhan. Jadi keheningannya bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya. Aplikasinya dalam kehidupan kita mungkin dalam doa-doa kita ya. Tuhan, mungkin suaraku sudah sampai habis gitu ya. Tuhan, mungkin lututku sudah sampai gosong untuk aku berlutut di hadapan-Mu Tuhan ya. Tapi seakan-akan mengapa Tuhan itu seakan tidak bergeming atau hening gitu ya. Tapi kita mau lihat Ibu Bapak ya, sebenarnya dalam keheningan itu kita mau kepekaan kita ya untuk merespon apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak, kita punya Tuhan yang besar ya. Tuhan Allah kita itu hebat ya. Dia nggak pernah diam untuk kita. Dia melakukan yang terbaik. Sekalipun di masa heningnya kita ditolong dalam bagian ini. Bapak Ibu, untuk supaya kita dapat memahami konteks dalam kitab Maleakhi ya, salah satu kitab mungkin yang nggak cukup familiar, tapi penting untuk kita memahami di dalam masa-masa Advent yang menjelang masa-masa Advent ini ya. Masa antara adalah situasi putus asa dan juga hilangnya harapannya. Hancurnya bait suci oleh Babilonia seakan membuat semua yang umat Tuhan lakukan tampaknya telah gagal ya. Bait suci dalam bagian itu bukan sebuah hal yang mungkin hanya sebuah bangunan Ibu Bapak ya, tapi sebuah bentuk di dalam sebuah kepercayaan itu ya. Bangunan suci karena Allah berdiam. Dalam perjanjian lama itu kan sebenarnya bukan hanya peperangan secara kekuatan militer lah ya, bukan ya, tetapi Allah mana yang kuat, dan bait suci itu, Allah yang diam di dalam bait suci itu dihancur leburkan ya oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, bahkan bangsa yang menginjak-injak daripada jati diri umat Tuhan saat itu ya. Dan jelas Ibu Bapak, situasinya memang gelap ya, situasi putus asa, situasi hilangnya sebuah harapan. 400 tahun Tuhan izinkan. Lantas apa yang bisa kita pelajari dari hidup di masa antara ya, saat itu dan juga saat ini Ibu Bapak? Yang pertama Ibu Bapak, adanya kekuatan di dalam kelemahannya. Hilangnya harapan adalah sebuah hal yang mungkin sekali lagi muncul adalah sebuah kelemahan ya. Hilangnya harapan itu menolong atau membuat orang itu sekali lagi ya justru malah menjauh daripada Tuhan ya. Tapi dalam Maleakhi 4 pasal yang keempat tadi ya, yang ayat kedua tadi ya, bahwa tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran ya. Jadi tengah hilangnya harapan Ibu Bapak, adanya kekuatan ketika kita takut akan Tuhan ya. Ini ya bagian poin yang pertama Ibu Bapak. Bapak Ibu, masa antara atau dalam perjanjian baru yang mendekati masa perjanjian baru itu harapan mesianik itu sangat muncul dan sangat banyak ya, konteks di zaman itu ya Ibu Bapak ya. Karena sekali lagi bahwa harapan mesianik umat Tuhan itu mendominasi pemikiran dan langkah dalam hidupnya, bahwa Allah akan membebaskan dari para penindas ya. Jadi memang ini gejolak di dalam percakapan-percakapan. Kalau Ibu Bapak lihat Ibu Bapak ya, dalam Injil-Injil baik Matius, Markus, Lukas itu ya, dialog-dialog yang dilakukan oleh orang-orang ahli Taurat, Saduki dan juga Farisi, atau orang-orang mungkin yang hilang harapan itu adalah sebuah harapan mesianik ya, meminta atau memohon supaya engkau menjadi raja atas kami. Ada sebuah harapan mesianik ya, harapan yang mungkin sekali lagi ya pengen dimunculkan di tengah kerumitan hidup mereka, di tengah penindasan hidup mereka yang mereka alami Ibu Bapak ya.
Jadi memang harapan mesianik ini muncul ya ketika sebuah situasi di masa antara itu yang cukup kelam dan gelap saat itu ya. Demikian juga dalam kehidupan kita Ibu Bapak ya. Tapi memang Ibu Bapak ya, memang sekali lagi ya. Di dalam kehidupan kita itu kadang kita juga punya harapan yang salah. Dalam arti Ibu Bapak. Seperti halnya dalam bagian ini harapan mesianik ya. Mungkin mereka juga pengen supaya engkau itu membebaskan kami. Tetapi membebaskan bukan berarti cuma penindasan secara teritori atau secara kebangsaan. Tetapi kebebasan secara jiwa itu lebih penting ya. Dan itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Bahwa harapan mesianik itu keliru kalau cuma hanya ngomong tentang hal yang kelihatan. Ini sebenarnya juga demikian dalam kehidupan kita ya, secara implikasi singkat ya. Mungkin harapan kita kepada Tuhan mungkin apa yang kita lihat ya. Tapi sekali lagi Tuhan itu lebih tahu ya, sekali lagi ya Ibu Bapak ya. Izinkan saya ngomong buat setiap kita ya. Bahwa harapan Tuhan atau harapan kita itu mungkin kadangkala ya Tuhan ini itu hancurkan ya. Untuk memberikan hal yang terbaik yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun harapan itu meleset jauh sekalipun. Karena Tuhan tahu yang merindah kehidupan kita. Masa antara atau masa penantian ya. Sehingga kita dapati dalam Injil Markus 1 langsung menghubungkan dirinya dengan akhir perjanjian lama ya. Jadi Injil atau ya Kristus sebagai Raja ya. Jadi Alkitab kita luar biasa Ibu Bapak ya. Kita ya hampir ya kalau Ibu Bapak yang ngikuti bacaan Alkitab 1 tahun kita ya. Kita sudah mau mendekati nih, kita sudah mau mendekati beberapa bulan dikit lagi ya. Alkitab itu sungguh indah Ibu Bapak ya. Tuhan tidak ngomong 400 tahun, tahu-tahu langsung muncul. Inilah permulaan Injil Kristus Yesus ya. Orang yang menanti-nantikan selama 400 tahun Ibu Bapak, kabar sukacita itu datang melalui anak yang sekali lagi ya, lahirnya juga di tempat suatu hal yang mungkin tidak sebagaimana mestinya. Tapi keselamatan akan dikerjakan oleh sang anak itu, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, permulaan Injil dimulai pada awalnya dengan mengklaim sebagai penggenapan Maliaki 3 ayat 1. Dan keduanya dikutip dan dirujuk dalam Markus 1 dan Lukas 1 ya. Sebagaimana Ibu Bapak ya di dalam bagian kita kali ini ya. Kalau kita ngomong tentang sinoptik atau Injil ya. Markus itu adalah ya yang utama. Menjadi sumber utama ya kalau kita ngomong tentang sinoptik Injil sinoptik ya. Jadi merujuk di dalam Markus pasal 1. Dan itu penting sekali Ibu Bapak memahami ya. Ada saling keterkaitan, ini penting Ibu Bapak ya. Ada saling keterkaitan di dalam antar perjanjian yang Tuhan beri. Tuhan kalau sudah berjanji dalam kehidupan kita Ibu Bapak akan selalu terkait ya, di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini nggak akan terkait ya. Tapi janji Tuhan itu akan terkait, selalu terkait di dalam kehidupan kita. Bahkan juga dalam apa yang kita pelajari dalam Alkitab. Contohnya Ibu Bapak ya di dalam bagian ini ya. Maliaki 4 ya, hari itu datang ya, hari itu datang. Dan Markus 1 itu inilah permulaan ya. Jadi masa di antara atau masa perantara ini adalah bukti Ibu Bapak bahwa Tuhan itu memberikan janji yang gak pernah gagal ya. Sekalipun mungkin secara manusia kita ngomong ya itu gagal 400 tahun ya. Kalau ngomong janji itu ditepati langsung gitu ya. Bahasanya satset gitu ya, 1 jam langsung sudah oke, kita janji itu terbukti ya, tapi Tuhan ini menunggu masa heningnya itu 400 tahun Ibu Bapak ya. Untuk menyampaikan bahwa ya inilah permulaan Injil. Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, permulaan Injil ya. Di tengah kelesuan akan sebuah penantian, kekuatan datang daripada Injil ya. Inilah adalah konteks dari apa yang terjadi di awal masa antara yang telah berakhir ya. 400 tahun Tuhan sudah selesai dan mau memulai dengan sang anak putra tunggalnya itu Tuhan Yesus, Tuhan kita, Kristus itu sendiri ya. Dan Injil itu adalah kekuatan di dalam bagian ini. Maliaki 4, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya ya. Bukankah Tuhan juga melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan, di dalam pelayanan Ibu Bapak. Walaupun sekalipun Ibu Bapak ya. Hanya 3,5 tahun kurang lebih ya kita pakai 4 tahun lah ya, ada beberapa catatan juga 3,3 tahun ya. Jadi ya kita mau ambil ya di dalam bagian ini bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan juga Tuhan juga menyembuhkan ya. Tapi ini lebih menarik sekali lagi Bapak ya, percakapan yang Tuhan beri dalam kisah-kisah Injil itu Tuhan lebih tertarik bukan kepada kesembuhan tetapi kepada kesembuhan jiwa yang diajak ngobrol saat itu Ibu Bapak ya. Banyak hal kisah Ibu Bapak, hal yang baik dalam Injil ya. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada sebuah jiwa
Dan ini penting dalam kehidupan kita, Ibu Bapak ya. Kesembuhan di dalam Tuhan. Keheningannya adalah kekuatan ya. Ketika tampaknya Tuhan tidak bekerja atau telah melupakan kita, saat itulah kita harus percaya pada kasih-Nya yang tak pernah gagal ya. 400 tahun mungkin bagi semua orang gitu ya. Mungkin di dalam ejekan Alkitab kita, mengapa ada sebuah perjanjian lama juga perjanjian baru? Bukan perjanjian itu bisa gagal. Mengapa yang lama gagal toh? Mengapa diperbarui gitu ya? Mungkin ada suatu hal atau kiasan atau penilaian ya, mungkin kepada kita ya. Tapi Bapak percaya sekali lagi ya, keheningan itu Ibu Bapak ya, adalah kekuatan di dalam kehidupan kita ya. Mengapa Ibu Bapak di dalam perjalanan kehidupan kita, mengapa kita penting ya, misal dalam liturgi kehidupan kita ya, liturgi gereja kita ya. Mengapa ada saat teduh ya? Saat teduh itu kan sebenarnya kan hening di hadapan Tuhan ya. Saat teduh itu bukan cuma hanya menutup mata atau menundukkan ya kepala ya, tetapi heningnya itu loh tuh. Heningnya itu yang kita rasakan Ibu Bapak ya di dalam ya kehidupan perjalanan spiritual kita. Itu penting ya sekali lagi untuk memaknai di dalam teks ini ya. Jadi Bapak, ketika tampaknya Tuhan tidak bekerja atau telah melupakan kita, saat itulah kita harus percaya ya. Justru hal ini yang menolong kita ya Ibu Bapak ya. Sekarang sebuah situasi yang gagal, harapan kita yang musnah ya. Tapi mari kita berbalik kepada kasih Tuhan yang enggak pernah gagal itu ya. Enggak pernah gagal dalam kehidupan kita. Maleaki memulai pesannya dengan mengingatkan akan kasih Allah yang kekal, kasih yang berdaulat, kuat, teguh, dan mencari ya. Mungkin dari beberapa kata ini Ibu Bapak ya, mungkin ya. Kata ini ya mungkin menjadi ya sorot kita ya. Kasih itu mencari, bukankah kasih itu diberikan cuma-cuma ya. Tapi Ibu Bapak ya, Tuhan itu benar-benar mencari kita ya. Ya kalau kita pakai ya istilah Mazmur ya atau Daud ya. Tuhan, sekalipun aku ada di dalam lembah kelam ya, Tuhan, sekalipun aku ada di dalam terowongan, di dalam lubang yang paling dangkal sekalipun ya, Engkau masih bisa menemui aku ya. Bukankah Ibu Bapak kejatuhan manusia yang pertama itu Tuhan itu yang mencari ya? Bukan kita yang mencari. Oleh sebab itu Bapak, hari Minggu ya, hari Sabat, hari yang memang Tuhan khususkan untuk kita juga berbakti kepada Tuhan. Ya sebenarnya kita mencari Tuhan ya. Sebenarnya kita ya juga merespon. Ketika Tuhan sudah mencari kita, Tuhan menangkap kita, dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Ya. Inilah penting Ibu Bapak ya, kasih Allah yang kekal. Keheningannya adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Implikasi atau aplikasinya Ibu Bapak yang pertama ya. Dalam Injil, kelemahan dan kekuatan bukanlah hal yang berlawanan ya. Mungkin bagi wawasan dunia atau secara kamus secara dunia, kelemahan dan kekuatan itu adalah sebuah bertolak belakang gitu ya. Sangat kontras, sangat berbeda. Ya namanya kekuatan pasti ya kelemahan ya. Tetapi di dalam Injil Ibu Bapak berbeda ya. Ngomong di dalam bagian ini ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ya. Bukankah Injil adalah sebuah kebodohan? Bukankah Injil adalah sebuah kelemahan secara pengetahuan? Tetapi Tuhan pakai itu untuk memperlakukan hal-hal yang mungkin bagi dunia diagungkan. Tetapi bagi Kristus Yesus Tuhan itu ya. Ada sebuah penderitaan yang mungkin harus dilewatinya ya. Dalam Injil kelemahan dan kekuatan bukan hal yang berlawan, tapi dua sisi dari hal yang sama. Ketika kita lemah, maka kita menjadi kuat. Ya, ini adalah sebuah ungkapan atau kutipan daripada Paulus ya, dalam beberapa suratnya. Itu yang pertama Ibu Bapak ya. Yang kedua adalah hidup di masa antara itu berbicara tentang berkat dalam penderitaan ya. Maleaki ya. Kitab Maleaki itu mungkin sedikit banyak itu ditafsirkan mengenai tentang berkat ya. Pasti ada bagian hal ini ya. Karena ya untuk menutup di dalam kisah perjanjian lama ya supaya lebih baik ya, supaya dikemas dengan baik ya. Tapi tidak Ibu Bapak ya. Justru Maleaki adalah sebuah kitab yang benar-benar tentang penderitaan. Ketika Tuhan hening, hendak 400 tahun itu Tuhan gak berbicara ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Bapak Ibu, masa antara ya, perjanjian baru itu ditutup dengan berkat ya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian, amin. Ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus ya. Kalau Ibu Bapak mau lihat ya di dalam Wahyu terakhir ya, di pasal yang terakhir ya, itu adalah sebuah ungkapan terakhir di dalam perjanjian baru yaitu kitab Wahyu ya. Jadi Ibu Bapak kita lihat Ibu Bapak ya, ada sebuah persamaan ya, kitab kita Ibu Bapak ya. Sekalipun dibolak-balik apapun ya, tetap terakhir Ibu Bapak ya, ada sebuah berkat di tengah penderitaan. Ada sebuah hal yang Tuhan beri di tengah
Ya, perjalanan daripada Injil, daripada Rasul, para kaum martir, bapak-bapak gereja, dan segala sesuatu yang ada sampai yang terakhir Bapak ya. Bahwa pengharapan eskatologis itu, pengharapan yang terakhir itu adalah sebuah harapan di tengah penderitaan yang mendatangkan berkat bagi kita. Bapak Ibu, berkat dalam penderitaan itu ya, salah satu hal yang penting dalam transisi perjanjian lama dan kepada perjanjian baru adalah bersiap untuk hadapi kesulitan ya. Tetapi tahan diri untuk dihancurkan ya. Bukankah Ibu Bapak dalam perjanjian baru ya, bukankah para murid-murid Kristus, bukankah para rasul-rasul itu Ibu Bapak ya, mungkin ingin dihancurkan oleh para kekaisaran saat itu yang punya tangan-tangan besi itu ya. Tapi sekali lagi Ibu Bapak ya, sekalipun menghadapi kesulitan ya, tapi dia tahan diri untuk dihancurkan ya. Dunia mungkin saat ini Ibu Bapak ya, sekarang ya ingin menghancurkan kita ya, mungkin ya secara sekali lagi ya, bukan secara fisik lagi ya. Ya mungkin akan terjadi ya. Tapi sekali lagi mungkin secara jiwa ya, secara jiwa. Ya entah untuk berita-berita yang mungkin membuat kita takut ya. Berita-berita yang mungkin membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Kecanggihan segala sesuatu yang ada mungkin membuat kita apa ya akan terjadi Tuhan ya. Tapi itu terjadi akan kesudahannya di dalam kehidupan kita ya. Tapi Ibu Bapak salah satu hal yang penting dalam transisi perjanjian lama ke perjanjian baru, perpindahan perjanjian lama ke perjanjian baru adalah bersiap untuk hadapi kesulitan. Ya, bukankah undangan Tuhan itu mengikut Tuhan itu bukanlah sebuah hal kemudahan ya. Jadi mungkin sekali lagi ya, hal yang mudah itu hati-hati. Hal yang mudah itu sekali lagi ya di dalam dunia ini ditawarkan ya adalah hal yang mungkin lebih sederhana saja mungkin kamu bisa pakai ya. Ibu Bapak perlu perhatikan ya, Tuhan Yesus Ibu Bapak sebelum memulai pelayanannya di tengah dunia ini ya. Mungkin bagi Tuhan untuk mengubah roti menjadi mengubah batu menjadi roti itu mungkin hal yang mudah bagi Tuhan ya. Tapi Tuhan nggak mau lakukan. Ya, sekali lagi ya, hal kesulitan itu adalah penyalipan itu. Mungkin bagi Tuhan itu hal yang mudah. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak. Mungkin akan berhati-hati, Bapak ya. Ketika mungkin kita menyukai hal-hal yang mudah ya. Itu ya, sekali lagi ya, menjadi perenungan kita ya. Bahwa Tuhan kita pun juga di dalam memulai sebelum perjalanan pelayanannya pun ya. Juga dia juga melewati hal demikian. Bukankah dia juga ya sangat gampang ya. Mengubah segala sesuatu menjadi apa yang diinginkan oleh kuasa jahat saat itu ya. Tapi Tuhan nggak mau lakukan. Ya, Tuhan pada endingnya dia harus tergantung di kayu itu, di salib itu. Ya. Bapak Ibu dalam Maleakhi lagi ya, maafkan agak cukup berbolak-balik karena memang harus tersangkut terkait ini ya, di dalam kitab terakhir dan juga permulaan Injil ya. Kitab Maleakhi pun juga cukup bertanya umat Tuhan saat itu Bapak ya, selalu ya mengeluh ya. Selalu lesu dalam hidupnya. Dia ngomong bahwa bagaimanakah engkau mengasihi kami. Dengan cara bagaimanakah kami telah membuatnya lelah. Bagaimana kami akan kembali. Gitu. Ini adalah sebuah pergulatan ya di dalam perjalanan hidup umat Tuhan di masa-masa akhir ya. Mempertanyakan kebaikan Tuhan ya. Mempertanyakan kalau Tuhan engkau benar-benar Allah kami ya. Kalau engkau adalah Allah nenek moyang kami ya. Bukankah engkau yang akan berjanji itu menolong kami ya. Ini adalah sebuah pertanyaan ya. Di dalam kehidupan umat Tuhan saat itu. Ya mungkin juga dalam kehidupan kita saat ini ya. Tentang pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita saat ini. Bapak Ibu, orang-orang yang mempertanyakan sudut pandang Tuhan berulang kali. Yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara sudut pandang mereka dan sudut pandang Tuhan. Ya. Kalau kita ngomong tentang pertanyaan Tuhan itu nggak akan ada habisnya. Gitu ya. Ya, kalau saya mau ngajak ngobrol anak-anak muda atau anak remaja. Gimana soal-soal ujian ya. Berapa soalmu? Wah ada yang 50, ada yang bahkan sampai 100. Dan sampai selanjutnya, gitu. Bukankah juga kita, Ibu Bapak ya, kita juga melakukan hal yang sama. Mungkin banyak pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Ya. Tapi Ibu Bapak, sudut pandang kita itu berbeda. Sudut pandang apa yang kita tanyakan dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang berbeda. Ya. Jadi Ibu Bapak sekali lagi ya, hati-hati dengan sebuah kesenjangan ini ya. Mengapa sekarang banyak orang yang mungkin lebih beralih kepada hal-hal kepercayaan yang lebih konkret, hal-hal kepercayaan yang lebih secara visual itu nyata ya mengapa ada sebuah ateis yang moralis ya. Ngapain ngomong-ngomong tentang Allah, ngapain ngomong tentang gereja ya, nggak usah. Melakukan hal yang baik saja itu penting dan mudah. Ya. Ibu Bapak sekali lagi ya, hati-hati dengan sebuah kesenjangan ini. Dan sekali lagi kuasa jahat atau kuasa gelap akan selalu bermain di dalam cara sudut pandang kita mengenal akan Tuhan. Dan tentu mengenal Tuhan itu harus bayar harga. Alkitab ini Bapak ya, yang menjadi sumber utama kita di dalam bagian ini. Bapak Ibu yang menjadi kekuatan penghiburan kita ya, secara historis baik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, baik secara sejarah gitu ya bahasanya ya.
Allah biasanya mengizinkan situasi putus asa atau penderitaan muncul sebelum menyampaikan pesannya atau menyediakan pembebasan. Pola ini diulangi terus-menerus ya. Baik dalam nabi-nabi perjanjian lama ya. Baik nabi-nabi besar, Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Yesaya itu ya, dan juga nabi-nabi kecil yang sempat kita juga pelajari beberapa minggu yang lalu di dalam pendalaman Alkitab kita ya. Tuhan kadang mengizinkan situasi putus asa. Tuhan kadang mengizinkan situasi yang mungkin dikatakan sebagai manusia hilang harapannya. Enggak ada suatu hal yang mungkin mau kita terima atau mungkin kita dapatkan ya. Tapi ada sebuah pesan atau bahkan Tuhan menyediakan hal itu akan terjadi. Bapak Ibu, penderitaan di masa antara adalah hal unik dalam arti menunjukkan betapa kuatnya iman umat percaya ya. Lalu sempat dikutbahkan ya dengan sahabat Los Jonathan ya mengenai tentang sola fide dan juga perbuatan, mengenai tentang iman kita. Kita ngomong tentang iman tapi sekali lagi ya menghidupi adalah hal sebuah proses yang panjang. Ngomong tentang iman adalah iman yang kuat ya, tapi di tengah badai hidup yang menerpa kita ya, kita mempertanyakan apakah engkau benar Allah? Apakah engkau benar janji-janjimu itu ya? Kita sempat belajar di minggu yang lalu. Tapi kita mau belajar sekali Bapak ya, betapa kuat imannya kita ya di tengah penderitaan yang mungkin kita alami saat ini ya. Jadi Ibu Bapak, berkat dan penderitaan yang menjadi penutup kita hari ini adalah sangat mudah untuk memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik ya. Tapi iman yang kita sejati terungkap ketika sesuatu berjalan dengan tidak baik ya. Ini sebenarnya juga cuma permainan kata ya. Tapi saya mau menyampaikan sebuah pesan yang baik dalam bagian ini, dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan Ibu Bapak ya. Bahwa segala sesuatu yang berjalan tidak mudah itu membutuhkan iman. Ya. Berjalan dengan iman ya. Mengapa orang-orang saat itu para rasul itu ya. Ya pokok berjalan saja ya. Yang ngikut Tuhan ya. Dalam perjalanan kehidupannya. Sekalipun berjalan tidak baik. Tapi dengan iman. Itu akan segala sesuatu bisa dihadapi ya. Berkat dan penderitaan Ibu Bapak, berkat di dalam penderitaan itu sudah terjadi ya teladan kita Tuhan Yesus Kristus ya. Penyalipan itu adalah pertunjukan berkat tertinggi melalui penderitaannya. Kita ngomong tentang penyalipan adalah sebuah hal yang mungkin sadis, mungkin sebuah penyiksaan batin dan juga jiwa ya. Tapi itu Tuhan sudah kerjakan buat kita ya, bahwa penyalipan itu adalah titik puncak berkat itu yang nyata di dalam penderitaannya. Dengan penyalipan itu kita bisa menyebut dia ya apa ya Bapa. Dengan penderitaan itu kita bisa menyebut dia adalah juru selamat, juru wilujeng dalam kehidupan kita ya. Menjadi sebuah jalan, satu-satunya jalan ya. Untuk kita akan pergi ke sana ya Ibu Bapak. Ya mau nggak mau kita akan hadapi hal itu ya. Tapi sekali lagi Bapak, teladan Kristus sudah kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Terkadang Allah dengan murah hati mengirimkan duri-duri kesengsaraan. Ada sedikit perterjemahan ya. Tapi izinkan saya membacakan buat kita semua ya. Terkadang Allah dengan murah hati mengirimkan duri-duri kesengsaraan untuk memahat harapan kita pada hal dunia di mana kita menemukan kepuasan ya. Di dalam kehidupan kita ya, memberikan penghiburan dan keamanan kita ya, dan untuk membuat kita berharap hanya kepadanya ya. Kadang Tuhan juga mengirim duri-duri kesengsaraan itu ya. Mengapa Tuhan tega ya? Bukankah kita juga tega Tuhan dimahkotai duri yang menancap di kepalanya itu Bapak ya? Bukankah itu juga ada pikiran yang bobrok, yang jahat kepada Tuhan ya? Itu tancapkan duri itu ya. Sekali lagi, itu Tuhan izinkan ya. Mungkin itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan terjadi dalam kehidupan kita, bukan mungkin ya. Akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Oleh sebab itu Bapak ya, sekali lagi ya, dalam penderitaan tetap ada berkat di dalamnya ya. Bapak Ibu, kita tidak pernah diciptakan untuk menjalani hidup yang dapat kita jalani tanpa pertolongan Tuhan ya. Kita diciptakan oleh Tuhan ya. Itu sekali lagi ya, bukan kita bisa melewati tanpa pertolongan Tuhan ya. Kita memang didesain oleh Tuhan, kita memang diciptakan, di-create semacam demikian, kita apa adanya. Itu karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan ya. Jadi sebab itu Ibu Bapak ya, mari ya kita mau ya. Kita mau terus ya berharap berserah kepada Tuhan. Terakhir Ibu Bapak, iman membuat segala sesuatu itu ya mungkin tapi bukan mudah ya. Jadi sekali lagi dunia menawarkan hal-hal yang mudah buat kita, gitu ya. Tapi sekali lagi dengan iman itu mungkin kita bisa jalani dengan mungkin ya. Tapi tentu bukan hal yang mudah ya. Kita harus berhenti percaya kepada hal-hal yang mudah saat ini, ya. Hal-hal yang instan, hal yang mungkin membuat kita ya berpaut kepada hal dunia yang saat ini tawarkan ya. Tapi sekali lagi Bapak, iman yang Tuhan beri itu adalah anugerah. Dan anugerah itu enggak murah ya. Itu darah Kristus Yesus Tuhan ya, yang sekali lagi menghapus dosa-dosa kita ya.
Terakhir Ibu Bapak, kesulitan yang kita alami saat ini adalah cara bagaimana kita dibentuk untuk mempersiapkan diri menjadi serupa dengannya. Banyak mungkin kita bisa punya public figure atau standar orang yang mungkin menjadi sebuah patokan dalam kehidupan kita, ya entah secara apa yang dia capai, apa yang dia punya, apa yang mungkin sudah mereka lakukan, ya mungkin kita punya standar ya. Tapi kekristenan adalah standarnya adalah Kristus Yesus Tuhan. Bukanlah hal yang nggak mungkin, tapi itu menjadi sebuah ya gospel center ya. Kalau pakai bahasa yang daripada Tim Keller, menjadi sebuah ya pusat daripada kehidupan kita ya. Injil itulah pusat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak, bagaimana kesulitan itu menjadi ya cara Tuhan membentuk diri kita hari lepas hari, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami dalam hidup di tengah-tengah masa antara ini, pengharapan kami kepada Tuhan, sekalipun kami dalam perjalanan kehidupan kami selalu meragukan dan juga mempertanyakan, bahkan kami, ya kadang kami menghina Tuhan, mengapa hal ini terjadi. Tapi kami mau belajar Tuhan melalui kehidupan daripada Maleakhi dan juga dibuka dalam permulaan Injil Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Markus, dalam penulisan dalam kitab Injil atau Injil yang ada. Kami mau belajar bahwa pengharapan kami tak berasal daripada Tuhan. Sekalipun penderitaan yang kami alami, kesulitan yang kami alami, bahwa berkat itu terus nyata ketika kami sekali lagi mempercayakan segala sesuatu, menaruh harapan segala sesuatu hanya kepada Tuhan, Sang Perindah dalam kehidupan kami yang sejati. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada pemimpin pujian.